when he arrived for his first day as a prison guard. He was assigned to the most dangerous block. But when all hell broke loose, he got left behind. Now, to survive behind bars, he will go undercover. He will sabotage their plans. And he will fight them from within. But when the authorities cross the line, he will become their protector. Winner of 8 Spanish Oscars, including Best Actor, Best Director, Best Picture. Cell 211. Selamat datang di channel Mabok Cinema. Pada kesempatan ini, kita akan mengulas film Spanyol berjudul Celda 211 atau Cell 211 untuk judul versi internasionalnya. Film yang dirilis tahun 2009 ini disutradarai oleh Daniel Monzon dan skenarionya ditulis oleh Jorge Guerisaese Faria, Daniel Monzon sendiri, dan Francisco Perez Gandul. Sang sutradara Daniel Monzon sebelumnya pernah menggarap sebuah film fantasi petualangan yang berjudul El Corazón del Guerrero di tahun 1999. Namun, film ini tidak terlalu sukses. Film Cell 211 ini dibintangi oleh Luis Tosar sebagai Mala Madre, Alberto Aman sebagai Juan Oliver, Manuel Moron sebagai Ernesto Almanza, Antonio Resins sebagai Jose Utrilla, dan Marta Etura sebagai Elena. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai plot cerita secara singkat. Di channel ini, kami tidak akan membahas terlalu panjang plot cerita. Karena sebagai pencinta film sejati, full spoiler adalah pantangan. Cerita dimulai saat Juan Oliver, seorang pria yang baik hati, berpamitan kepada istrinya, Elena, yang sedang hamil, untuk mengunjungi penjara. Tempat di mana ia akan mulai bekerja keesokan harinya sebagai sipir penjara. Selama turnya berkeliling, untuk mengenal keadaan dan belajar dengan aturan-aturan di dalam penjara, Juan Oliver didampingi 2 orang penjaga. Saat melewati sebuah lorong di dalam penjara, tiba-tiba lantai atas di dalam penjara itu jatuh dan sebuah pecahan beton mengenai tepat di kepala Juan yang membuatnya terluka dan pingsan. Kedua penjaga yang menyertainya itu kemudian membawanya ke sel 211 yang kosong untuk sekedar memeriksanya dan memberikan perawatan pertama pada lukanya. Tapi di saat yang sama, tiba-tiba terjadi kerusuhan dalam penjara yang dipimpin oleh Mala Madre, seorang penjahat yang sangat berbahaya dan beberapa kali pernah melukai bahkan membunuh petugas di penjara itu. Di dalam kekacauan ini, para tahanan segera mengambil alih kendali penjara. Di saat yang sama, Juan yang masih pingsan, malah ditinggalkan oleh kedua penjaga yang menyertainya tersebut. Ketika Juan terbangun, dia segera menyadari bahaya dari situasi yang ada. Dia menyadari dirinya terjebak. Dia kemudian berpura-pura menjadi tahanan untuk bertahan hidup. Mengingat dalam kondisi ini, petugas akan menjadi sasaran amukan para tahanan.
Juan Oliver kemudian dipaksa untuk menemui Mala Madre, pemimpin sekaligus biang kerok dari semua kekacauan ini. Untuk menjamin keselamatannya, Juan Oliver terus berpura-pura menjadi tahanan dan mengikuti segala kemauan dari Mala Madre. Situasi tambah rumit dan berbahaya saat para tahanan menyandera 3 petinggi organisasi ETA yang juga ditahan di penjara itu. Sebuah organisasi teroris separatis bersenjata yang sangat ditakuti oleh pemerintah. Hal ini membuat pemerintah segera menurunkan pasukan khusus bersenjata lengkap dan langsung mengepung penjara di segala arah. Akankah Juan Oliver berhasil keluar dari situasi yang mencekam ini? Tentu saja, sebaiknya kita tonton sendiri filmnya. Akan selalu ada hal yang biasa yang berulang saat kita menonton film tentang penjara. Seperti tokoh utama digebukin oleh tahanan lama, sipir penjara yang kejam, aksi pertarungan antara tahanan, atau bahkan misi melarikan diri dari penjara. Tetapi di film Cell 211 ini, sebuah cerita lain yang spektakuler disuguhkan dan merupakan salah satu film terbaik tentang penjara. Tentu saja di samping film luar biasa The Shawshank Redemption, Anda juga tidak akan mendapatkan sebuah aksi memukau seperti di film Con Air, Escape Plan, In Hell, atau cerita rumit seperti Law Abiding Citizen, karena film ini betul-betul dibuat serealistis mungkin. Skenario dibuat sangat epik, dengan kisah persahabatan dan penderitaan. Menggunakan latar belakang lingkungan penjara yang asli, dampak psikologis yang didapatkan narapidana akan ketidaknyamanan aturan penjara tergambar sangat jelas di film ini. Penampilan aktris Marta Etura yang pada saat itu tidak dikenal dan hanya sebagai artis pendukung begitu cantik dan manis. Aktingnya sangat berkesan di film ini. Film ini juga menyuguhkan adegan yang sangat menegangkan dengan tempo yang cepat. Beberapa adegan berdarah dan kebrutalan sangat terlihat nyata. Dan hebatnya, bersamaan pula kita disuguhkan beberapa adegan yang cukup pedih, karena ikatan yang tercipta di antara para tahanan dan tokoh utama. Kita dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang mereka masing-masing. Hal terakhir dari Cell 211 adalah film ini memiliki beberapa plot twist dan perkembangan yang tak terduga, yang membuat Anda tetap terpikat selama menonton. Mulai dari adegan pembuka yang menarik, ketegangan dan kekacauan yang tiada henti, kesedihan, serta di sepanjang film, Anda akan berpikir apa yang akan terjadi di ujung ceritanya. Tak heran, film ini sangat sukses di pasaran dengan biaya produksi yang hanya sebesar 3,5 juta euro atau senilai 56,5 miliar rupiah. Tetapi menghasilkan pendapatan sebesar 19 juta US dollar atau senilai 283,3 miliar rupiah. Film ini juga banyak mendapatkan penghargaan di Goya Award ke-24 tahun 2010. Sebuah ajang penghargaan film tertinggi di Spanyol. Dalam ajang ini, Cell 211 sangat mendominasi dengan masuk dalam 16 nominasi dan memenangkan 8 nominasi. Menang sebagai film terbaik, Daniel Monzon sebagai sutradara terbaik, Luis Tosar sebagai aktor terbaik, Marta Etura menang di kategori artis pendukung terbaik serta Alberto Aman memenangkan aktor pendatang baru terbaik. Sebagai kesimpulan, film ini sangat bagus. Kami dari Gilas Cinema tak akan ragu memberikan poin 7,5 dari 10 poin untuk film ini. Baiklah pencinta film, sekian dulu ulasan kita kali ini, dan jangan lupa, jangan nonton sendirian.